Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kali ini kita mau melakukan penyelaman mendalam lagi nih ke sebuah renungan pagi. Judulnya cukup menohok ya, tuduhan lawan Tuhan. Sumber kita ini teks renungan pribadi aja, jadi fokusnya memang sangat spesifik ke satu ayat Alkitab. Nah, misi kita hari ini ya menggali inti pesangnya lah, soal pergumulan antara keraguan dan iman gitu ya. Seperti yang disajikan di teks ini tentunya. Inti renungan itu ada di satu kutipan ayat ini dari 1 Yohanes 5 ayat 10 bagian B. Bunyinya gini, barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Wah, ini terus terang kalimat yang kuat banget ya. Iya, tajam. Soalnya kalau kita nggak percaya itu bukan sekedar ragu biasa gitu ya, tapi udah kayak tuduhan langsung ke Tuhan. Betul, implikasinya ke sana. Oke deh, mari kita coba kita bedah ini maksudnya gimana menurut sumber ini. Ya, jadi pernyataan itu memang jadi jantung argumennya ya di renungan ini. Si penulisnya ini mengemukakan kalau seseorang ragu akan jaminan keselamatannya di dalam Kristus. Maksudnya ragu soal kepastian hubungan sama Tuhan atau pengampunan dosa gitu ya? Ya, persis. Keraguan spesifik tentang itu. Nah, sumber ini melihatnya itu bukan sekedar kebimbangan pribadi biasa. Bukan cuma perasaan gak aman gitu. Oh, jadi ini bukan soal perasaan doang ya? Bukan cuma pergulatan batin yang ya wajar lah kadang kita rasakan. Menurut renungan ini bukan sekedar itu. Yang menarik itu gimana teks ini membingkai keraguan semacam itu. Keraguan spesifik ini, keraguan akan kesaksian Tuhan tentang anaknya, tentang keselamatan yang dia tawarkan itu, diposisikan sebagai sebuah tindakan. Walaupun mungkin kita nggak sadar ya, tapi secara implisit itu menyamakan Tuhan dengan pendusta. Wow. Seolah-olah kita bilang, saya nggak yakin deh bisa percaya omongan Tuhan soal ini. Jadi fokusnya geser. Bukan lagi soal emosi kita naik turun, tapi soal kita ini memandang Tuhan sebagai pribadi yang bisa dipercaya sepenuhnya atau enggak. Wah, ini menarik banget. Fokusnya jadi bergeser total ya, bukan lagi soal, aduh kenapa ya saya kok merasa ragu terus, tapi lebih ke, jangan-jangan keraguan saya ini sebenarnya lagi mempertanyakan integritas Tuhan, gitu kali ya? Tepat sekali. Renungan ini kayaknya maksa kita lihat keraguan itu dari kacamata karakter Tuhan, bukan dari perasaan kita yang suka berubah udah. Tepat. Pergeseran perspektif itu poin utamanya. Renungan ini mengerahkan pembacanya untuk nggak terlalu fokus sama intensitas perasaan ragu Anda, tapi lebih kepada objek kepercayaan kita, ya Tuhan itu sendiri, dan kesaksiannya. Kalau kita tarik ke gambaran lebih besar ya, ini semacam ajakan gitu, untuk membangun fondasi iman kita. Bukan di atas, katakanlah, pasir emosi yang bisa geser kapan aja, tapi di atas batu karang karakter Tuhan. Yang mana, menurut keyakinan penulis ini ya, nggak berubah dan selalu bisa diandalkan. Oke. Lalu, gimana caranya kita bawa pemahaman ini ke langkah praktis gitu? Apa renungan ini kasih saran, gimana menyikapi keraguan kayak gini kalau muncul? Iya. Ada beberapa saran aplikasi pribadi yang tersirat ya di dalamnya. Pertama, renungan ini mendorong semacam introspeksi yang jujur. Coba tanya ke diri Anda sendiri, akar keraguanku ini sebenarnya di mana sih? Menggali akarnya ya. Iya. Apakah cuma perasaan nggak mampu, nggak layak, atau jangan-jangan ini udah menyentuh keraguan pada janji dan kesaksian Tuhan sendiri? Jadi membedakan gitu antara rasa nggak aman pribadi dengan ketidakpercayaan pada Tuhan. Nah, itu poin penting. Jadi langkah pertamanya identifikasi dulu akar masalahnya apa. Ada lagi? Ada. Renungan ini juga nyinggung soal respons iman lewat doa. Ada contoh doa singkat yang disarankan. Semacam pengakuan dan permohonan gitu. Misalnya, Tuhan ampuni aku ya kalau tanpa sadar aku udah meragukan kesaksianmu. Oh, pengakuan ya? Iya. Atau membuatmu seolah pendusta karena ketidakpercayaanku ini. Aku sekarang memilih untuk percaya Engkau dan firman-Mu. Ini bukan soal menghilangkan ragu secara ajaib ya, tapi lebih ke keputusan sadar untuk kembali bersandar pada Tuhan, meskipun perasaan ragu itu mungkin masih ada. Jadi responsnya itu pengakuan, minta ampun, terus ngegasin lagi kepercayaan kita. Ini kayak latihan iman yang aktif ya berarti, bukan pasif nungguin perasaan ragu hilang gitu aja. Benar sekali, tindakan iman di tengah keraguan. Nah, sebagai penutup nih ya, sumber ini sebetulnya diakhiri dengan sebuah doa berkat atau harapan lah. Kami coba olah ini jadi sebuah pemikiran reflektif terakhir buat Anda para pendengar.
Jadi, renungan ini berharap agar iman Anda pada karakter Tuhan itu bisa jadi lebih besar daripada keraguan apapun yang mungkin muncul. Wah, harapan yang kuat itu. Iya, dan ini memunculkan sebuah pertanyaan yang mungkin relevan ya untuk Anda renungkan. Gimana kalau kita, dalam menghadapi saat-saat nggak pasti, entah itu dalam iman atau dalam aspek kehidupan lain lah ya, di mana Anda bergantung pada sebuah janji atau komitmen dari pihak lain, mencoba secara sadar mengalihkan fokus. Jadi nggak terpaku pada naik turunnya perasaan percaya diri atau keraguan kita sendiri, tapi fokus pada kredibilitas dan keterpercayaan dari si pemberi janji itu sendiri. Fokus ke sumber janjinya ya. Betul. Nah, pertanyaannya, mungkinkah pergeseran fokus semacam itu bisa mengubah cara Anda melewati masa-masa sulit tersebut? Ya, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut mungkin.